Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI Injil dan Inspirasi hari ini, hari Selasa dalam Pekan Biasa yang ke-19. Bacaan dan renungan akan dipersembahkan oleh Pastor Anton Pabendon, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Kalau komunitas Gerejani hendak menjadi gambaran komunitas surgawi di dunia ini, maka pusat pelayanan pastoral adalah bagi mereka yang terkecil. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam jumpa dalam INRI hari ini, Selasa 11 Agustus 2020, dalam perayaan wajib Santa Clara, seorang perawan. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil Matius ditulis bagi komunitas Yahudi, Kristen Yahudi dari Galilea dan Syria. Matius menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru. Oleh karena itu, menyerupai 5 kitab Musa, Injil ini juga dirangkai dalam 5 bagian atau diskursus yang menerapkan hukum baru Kristus. Kelima diskursus itu yakni yang pertama diskursus tentang khotbah di bukit dalam Matius 5. Yang kedua diskursus tentang misi dalam Matius 10. Yang ketiga
diskursus tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Matius 13. Yang keempat, diskursus tentang komunitas dalam Matius 18. Dan yang kelima, diskursus tentang kerajaan yang akan datang dalam Matius 24. Injil hari ini yang kita dengarkan adalah bagian dari diskursus tentang komunitas yang berpusat pada yang terkecil. Bacaan Injil hari ini memaparkan jawaban Yesus atas pertanyaan para murid tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaan para murid ini menggambarkan dengan jelas ketidakpahaman mereka tentang misi pelayanan Yesus yang datang untuk mengorbankan diri sebagai tebusan bagi keselamatan manusia. Para murid memandang kerajaan surga dalam kacamata duniawi. Mereka memahami kerajaan surga seperti kerajaan duniawi yang memiliki pembesar-pembesar yang harus dihormati dan dilayani. Jawaban Yesus atas pertanyaan para murid jelas membuat mereka terkejut. Pertama, mereka diminta untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah yang terkecil dalam ukuran duniawi. Yang terkecil dalam komunitas duniawi adalah mereka yang jarang sekali mendapat prioritas dan perhatian karena dianggap tidak penting dan tidak berpengaruh, dianggap miskin dan melarat, berstatus janda dan yatim piatu, dan termasuk anak-anak kecil yang lugu. Mereka yang lebih sering diabaikan daripada dipedulikan. Yang ketiga, Yesus menyamakan dirinya sebagai yang terkecil, sehingga siapa saja yang menyambut mereka menyambut Yesus sendiri. Dan yang keempat, melalui perumpamaan tentang sukacita setelah menemukan seekor domba yang hilang, Yesus menyatakan bahwa Bapa tidak menghendaki seorang pun dari mereka yang kecil ini hilang. Artinya, Allah Bapa mengasihi semua manusia, bahkan yang terkecil dalam pandangan manusia sekalipun dikasihi oleh Allah. Saudara-saudari, kisah ini mengajak kita semua sebagai komunitas gerejani untuk memusatkan perhatian dan pelayanan kita tidak hanya bagi mereka yang dianggap penting, dianggap berjasa dan berpengaruh, tetapi lebih-lebih bagi mereka yang kecil, yang seringkali dianggap remeh dan tak berguna. Kalau komunitas gerejani hendak menjadi gambaran komunitas surgawi di dunia ini, maka pusat pelayanan pastoral adalah bagi mereka yang terkecil. Sebab dengan demikian kita sedang menyambut Dia, menyambut Yesus yang tergolong yang terkecil. Semoga demikian. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga saudara-saudari dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Pabendon atas inspirasi iman atau renungan yang telah ia persembahkan bagi kita semua. Semoga berkat dukungan doa kita, Pastor Anton tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita di dalam hidup. Dan saudara-saudari, silakan meneruskan permenungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat ataupun komunitas dan rukun,
sehingga semakin banyak orang boleh mendengarkan sabda Tuhan dan menimba inspirasi hidup daripadanya. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.